Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Lisa Nasidkin Alia dalam edisi khusus Learning Journal. Pada pertemuan kali ini, tepatnya pada hari Rabu 20 November 2024, kami membahas tentang evaluasi proses reportase mingguan dan juga materi tentang tahapan produksi berita investigasi, mulai dari sifat, jenis, tujuan, dan struktur laporan yang dipresentasikan oleh kelompok 6. Untuk melihat hasil karya jurnalistik mahasiswa pada pertemuan minggu ini, mari kita saksikan bersama cuplikan video reportase berikut. Anda bersama saya Ida Ramadhani di Berita Kedua yang memberitakan berita yang teraktual dan terpercaya. Hari ini kami akan mengambil peristiwa tragis yang terjadi di Kota Cipularang pada tanggal 11 November 2024. Sejumlah kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang, mengakibatkan beberapa korban jiwa dan luka. Menurut informasi awal dari pihak kepolisian, kecelakaan ini melibatkan 21 kendaraan dan terjadi sekitar pukul 3 sore. Baik anak kuliah kita di sana yang sudah berada di tempat akan memberikan laporan selengkapnya. Sampaikan langsung di ruas Tol Cipularang kilometer 92 sedang melakukan oleh TKP terkait kecelakaan beruntun yang diakibatkan oleh truk yang mengalami remblong. Baik, di sini saya sudah bersama Citra di Cilantas, Jawa Barat, Bapak Nova. Selamat pagi, Bapak Nova. Selamat pagi. Saya lihat kecelakaan di Tol Cipularang ini diduga remblong dan pengemudi kehilangan arah atau tidak mematuhi lalu lintas yang ada. Oke, baik Bapak. Berapa jumlah kendaraan yang terlibat dan berapa korban yang dilaporkan? Jumlah kendaraan yang terlibat kurang lebih ada 17 dan 30 korban, yaitu 29 luka dan 1 orang meninggal dunia. Berita tadi menutup bimbang kita dalam acara Berita Terkini. Saya Ida Ramadhani dan selamat Berita Terkini. Reportase pada pertemuan minggu ini dibawakan oleh kelompok 8. Dalam pelaksanaannya, sempat terjadi kendala dikarenakan hanya ada 2 anggota kelompok yang hadir pada pertemuan minggu ini. Sementara itu, 2 anggota kelompok lainnya berhalangan hadir. Untuk menyukseskan reportase ini, kelompok 8 mendapatkan bantuan dari teman kelas, yaitu saya sendiri sebagai reporter dan juga Yanti sebagai kameramen. Setelah membahas proses reportase mingguan, mari kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu pembahasan materi. Jurnalisme investigasi adalah proses pengumpulan, penulisan, dan penerbitan berita yang mendalam dan bersifat investigatif, yaitu mengungkapkan fakta yang tersembunyi atau pelanggaran hukum. Berita investigasi bersifat mendalam, menyajikan bukti yang kuat, objektif, dan seringkali berdampak besar, seperti memicu perubahan kebijakan dan meningkatkan kesadaran publik. Berita investigasi dapat dikategorikan berdasarkan topik atau pendekatannya seperti korupsi, kriminal, politik, bisnis, sosial, dan lingkungan. Contoh dari investigasi korupsi yaitu mengungkap penyalahgunaan kekuasaan. Contoh dari investigasi kriminal adalah menelusuri kejahatan yang cukup serius, dan contoh dari investigasi lingkungan adalah mengeksplor kerusakan alam akibat eksploitasi sumber daya. Media yang menyajikannya beragam, mulai dari koran, majalah, televisi, hingga platform online yang memberi akses luas kepada masyarakat. Berita investigasi bertujuan mengungkapkan fakta yang tersembunyi terkait kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan, mendorong akuntabilitas pemerintah dan institusi, meningkatkan kesadaran publik terhadap isu sosial, serta memicu perubahan sosial melalui reformasi dan tindakan dari pihak berwenang. Struktur laporan berita investigasi mencakup elemen utama, yaitu judul yang menarik, lead yang merangkum temuan utama, latar belakang isu, metodologi investigasi, temuan rinci beserta bukti, analisis implikasi temuan, rangkuman kesimpulan yang menyoroti pentingnya laporan,
serta daftar sumber referensi untuk memperkuat kredibilitas. Laporan investigasi mengungkap jejak bukti untuk mengungkap kebohongan atau pelanggaran yang merugikan publik. Dengan menyajikan cerita yang menarik, investigasi bertujuan memetakan persoalan, mengidentifikasi aktor yang terlibat, dan juga membantu masyarakat memahami permasalahan dan mendorong perubahan. Proses jurnalisme investigasi mencakup beberapa tahapan penting, yaitu pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Pada tahap pra-produksi, ide yang telah diteliti dituangkan ke dalam naskah, diikuti dengan perencanaan jadwal, anggaran, dan pemilihan penyiar. Setelah persiapan matang, produksi dimulai dari pengambilan gambar. Pada tahap produksi, topik yang relevan dipilih, data dikumpulkan melalui wawancara dan riset, lalu dilakukan verifikasi untuk memastikan akurasi sebelum penulisan laporan yang objektif. Tantangan utama dalam tahap produksi ini adalah ancaman terhadap keamanan jurnalis, keterbatasan sumber daya, dan juga tekanan dari pihak terkait. Yang terakhir ada tahap pasca produksi. Dalam tahap ini dilakukan penyuntingan untuk memastikan kualitas dan akurasi laporan. Dilanjutkan dengan pengujian dampak, revisi, dan pengelolaan konten untuk distribusi yang tepat. Tantangan yang terjadi pada tahap ini yaitu tekanan untuk mengubah laporan, risiko hukum, keterbatasan waktu, dan dampak sosial dari publikasi. Demikian laporan singkat mengenai pembelajaran saya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Lisana Sitkin Alia, pamit undur diri. Sampai jumpa di video Learning Journal berikutnya.